Selamat pagi Pak Lehan. Baik, selamat pagi Bu Andini. Apa kabar Pak? Sehat Bu? Oh iya, begini, di sini saya akan menjadi supervisornya Bapak pada saat melakukan sistem coaching sama Ibu Reskiana. Mungkin, kira-kira kompetensi apa yang, ingin saya nilai dari kemampuan Bapak untuk pada saat coaching nanti? Baik, terima kasih Ibu. Yang ingin Ibu lihat kompetensi saya saat coaching nanti mungkin saya lebih senangnya ke keterampilan coaching, ya mungkin mendengarkan dengan aktif, bertanya efektif, itu yang mungkin saya ingin Ibu perhatikan. Oh ya, artinya yang ingin diperhatikan adalah keterampilan coaching-nya Bapak ya. Ya, ya. Dimisalkan nih Pak, poin 1 sampai 10, Bapak ada di posisi mana pada proses alur tirtanya ini? Di mana keterampilan coaching-nya Bapak yang mau dinilai? Baik, terima kasih. Saya mau nilai diri bahwa saya pilih angka 7 saja deh Bu, Oh, untuk kondisi saya saat ini. angka 7 ya Pak. Ya, Terus, setelah, pasca supervisi ini, Bapak mau kira-kira peningkatannya sampai skor berapa? ya baik, kalau setelah fase supervisi, saya ingin ada peningkatan lah mungkin dari 7, jangan hanya di 7, tapi mungkin bisa ke 8 atau ke 9, sehingga jadi peningkatan. Oke, terima kasih Pak, nanti saya akan memperhatikan Bapak di mana kompetensi yang ingin, Bapak diperhatikan yaitu keterampilan coaching ya, di mana menjadi pendengar aktif, memberikan pertanyaan terbuka. Oke, silahkan Pak, mungkin bisa dilanjutkan, seksi coaching-nya biar saya bisa memperhatikan. Baik, terima kasih Ibu. Kami lanjut ya. Selamat pagi Ibu Reski. Apa kabarnya? Pagi ini kayaknya ceria sekali, Ski. Selamat pagi Pak Lehan. Alhamdulillah kabar saya baik pagi ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Sehat Sendiri Ibu? bagaimana? Sehat Ibu. Sehat, Bagaimana pagi ini sehat, kita sehat bisa Pak. Seperti yang Bapak lihat ngobrol-ngobrol Ibu? sehat. Ya, pagi ini kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Ibu. Kebetulan ini belum jam pembelajaran. Saya lihat di jadwal Ibu juga kosong, saya juga kosong. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu. Oh iya, boleh Pak, boleh. Silahkan. Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong nih Bu, saya ingin tahu Bu, kira-kira bagaimana penerapan disiplin positif di dalam kelas Bu? Soalnya kita kan sudah didiseminasikan salah satu materi dari guru penggerak, yaitu berhubungan dengan pembelajaran kebiasaan disiplin positif ini. Kira-kira seperti apa Ibu aplikasikan di dalam pembelajaran di kelas? Ah iya Pak Lehan, mengenai disiplin positif di dalam kelas itu saya sudah terapkan melalui dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu saya buat dengan murid saya sebelum memulai pembelajaran. Nah dari situ disiplin positif bisa tercipta karena di mana kesepakatan itu saya sepakati dengan murid saya, jadi mereka semua mengeluarkan pendapatnya untuk memberikan kesepakatan kelas yang akan kita sepakati selama pembelajaran. Seperti itu Pak Lehan. Baik, terima kasih. Oh, luar biasa Ibu sudah mencoba berkolaborasi bersama anak-anak. Tapi saya ingin tahu Bu, kira-kira sikap atau tanggapan anak-anak pada saat membuat kesepakatan kelas itu seperti apa Bu? Iya, jadi sikap dan tanggapan anak-anak saya itu awalnya sih mereka takut-takut berpendapat ya, karena kan biasanya kalau apalagi anak SD biasa kan kalau gurunya sudah bicara dia dia takut untuk bicara juga mengeluarkan pendapat, dia memilih diam. Jadi saya sebagai guru selalu memberikan motivasi, semangat bahwa silahkan nak, silahkan diberikan, dikeluarkan pendapatnya.
kira-kira apa yang kita sepakati untuk pembelajaran kita sampai pulang pada hari ini. Kita tidak boleh apa, tidak boleh apa. Seperti itu, jangan artinya saya memberikan motivasi agar dia berani mengeluarkan pendapatnya. Walaupun sih saya terkadang terkendala karena kebanyakan sebagian besar itu anak-anak sulit untuk mengeluarkan pendapat. Begitu Pak Lehan. Oh, baik, terima kasih. Ibu sudah memberikan motivasi yang baik untuk anak-anak. Tapi saya ingin tahu, kira-kira motivasi seperti apa yang Ibu berikan kepada anak-anak sehingga mungkin sebagiannya sudah berani untuk mengungkapkan pendapat, tapi yang belum mau mengungkapkan pendapat ini kira-kira Ibu lakukan seperti apa? Motivasi seperti apa yang diberikan sehingga Iya, jadi harapannya yang bisa motivasi mengungkapkan pendapat juga. ya, jadi motivasi yang saya berikan ke siswa saya itu, saya cuma saya memberikan pendekatan ya, kemudian memberikan motivasi dengan ucapan, mengatakan bahwa ayo nak silakan keluarkan pendapatnya. Di sini tidak ada salah dan benar. Ayo siapa yang berani? Nanti saya kasih bintang, saya berikan motivasi seperti itu dulu biar mereka berani dulu supaya ada keberanian yang muncul dari dalam dirinya. Seperti itu Pak Lehan. Baik, setelah Ibu memotivasi mereka, peserta didik atau anak-anak sudah berani mengungkapkan pendapat mereka berkaitan dengan kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Nah, saya ingin tahu lebih jauh, Bu, kira-kira kesepakatan yang buat itu dalam proses pelaksanaannya seperti apa? Atau dalam perjalanan sehari-hari ketika kita dalam pembelajaran itu kira-kira seperti apa, Bu? Ya, jadi seperti kesepakatan yang saya buat itu, seperti misalnya jika ingin berbicara mengangkat tangan, jika ingin keluar minta izin. Kesepakatannya sederhana sih yang akan kita sepakati sepanjang pembelajaran. Kemudian selain itu berpartisipasi aktif. Seperti itu Pak, contoh-contohnya. Oke. Baik, terima kasih. Apa tanggapan kira-kira dari anak setelah Ibu bersama anak-anak menerapkan disiplin positif ini di dalam kelas? Mereka lebih bersemangat sih karena maksudnya kesepakatan ini bukan hanya saya yang membuat, tetapi ada juga dari pendapat dari mereka yang dituangkan di kesepakatan itu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin ya, Ibu, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa Ya, kesepakatan kelas sudah dapat diterapkan dengan baik ya, dengan Ibu sudah bisa melihat bahwa peserta didik merasa semangat dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran dan menjalankan disiplin positif ini. ya, alhamdulillah Pak. Artinya saya sudah bisa menjalankan disiplin positif dengan membuat kesepakatan kelas. Baik, terima kasih ya Ibu. Semoga Ya, kesepakatan kelas yang sudah dilakukan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diterapkan untuk memotivasi anak-anak didik kita dengan baik. Baik Ibu, terima iya, kasih iya. pada siang hari ini kita sudah bisa berdiskusi, berbicara bersama. Semoga hasil diseminasi materi yang sudah diberikan ini kita bisa terapkan di kelas kita dengan baik. Selamat pagi. Iya, iya, makasih Pak Lehan. Selamat pagi. Oke Pak Lehan, gimana kabarnya sekarang? Puji Tuhan, baik, senang, sehat. Oke, setelah melakukan sesi coaching tadi, kira-kira kompetensi yang Bapak mau dinilai itu hasilnya sudah berapa? Apakah meningkat atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Saya secara pribadi merasa bahwa setelah saya melakukan coaching tadi, kompetensi yang diharapkan tadi saya rasa sudah meningkat. Karena saya sudah pertama mencoba untuk mendengarkan dengan aktif sehingga bisa menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian setelah itu saya mencoba dari kata-kata kunci itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itu yang saya mencoba untuk tahan diri, tidak berasumsi, tidak melabel untuk pada coach. Oh iya, Itu luar saja. luar biasa Pak.
Bolehkah saya menyampaikan pandangan saya, Pak, tentang praktek coaching yang tadi Bapak lakukan? Halo, Pak Lehan. Halo, ya. Halo, bolehkah saya menyampaikan pandangan saya, Pak, tentang praktek coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Boleh Ibu, silakan. Terima Oke, kasih banyak. begini ya Pak Lehan, praktek coaching yang Bapak lakukan tadi bersama teman Bapak itu yang Bu Reskiana itu saya rasa sudah sangat benar sesuai dengan konsep Tirta, terus bolehkah saya menyampaikan hal mana yang harus Bapak perkuat? Baik, terima kasih Ibu atas apresiasinya, juga terima kasih Ibu boleh menyampaikan hal-hal yang perlu dibuat demi perbaikan saya ke depan, Bu. Oke, begini ya Pak, menurut hasil pengamatan saya, tadi Bapak melakukan coaching dengan Bu Reski dalam alur Tirta, di mana tanggung jawabnya itu Bapak yang menyimpulkan dari hasil pertanyaan yang hasil-hasil pertanyaan yang disampaikan Bu Reski, di mana yang kita ketahui itu pada konsep Tirta itu di mana coaching-nya sendiri yang menemukan solusinya. Artinya Bapak Lehan itu cuma membantu dia dan si coach sendiri yang menemukan solusinya. Artinya Bapak cuma bertanya, tidak perlu harus menyimpulkan dari apa yang Bapak ketahui. Jadi biarkan si coaching-nya sendiri menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang diberikan oleh Bapak. Mungkin saya rasa untuk itu Pak, ke depannya kompetensi apa lagi yang Bapak ingin tingkatkan? Baik, terima kasih. Ke depannya yang saya ingin tingkatkan mungkin mencoba untuk terus berlatih diri, sehingga hal-hal yang mungkin masih kurang, termasuk salah satunya yang belum diperkuat oleh Ibu, yang belum saya lakukan dengan baik, mungkin saya perkuat untuk pelaksanaan-pelaksanaan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Pak, Bapak luar biasa, tetap semangat ya Pak. Terima Kita akhiri kasih. pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Lehan, sukses Selamat pagi ya. dan terima kasih.